Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Halo, apa kabar siang hari ini? Semoga baik, sehat, semangat pastinya untuk beraktivitas. Dan kita masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan tadi sudah mungkin ada info-info ya, kalau hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ketemu lagi di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Dan kali ini, di episode kali ini kita akan membahas tentang layanan jasa Al Sintan Poktan Bina Usaha di Kecamatan Watu Malang. Wow, kira-kira seperti apa ya Pesona Inspira? Nah, di studio Radio Pesona sudah hadir narasumber kita. Ini boleh kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada penyuluh pertanian ahli muda BPP Watu Malang. Ada Pak Arief Puji Wibowo SP. Pak Arief, selamat siang. Selamat siang Mbak Mica. Apa kabar siang ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Pak ya? Semangat selalu. Semangat selalu. Dari Watu Malang Pak tadi Pak? Alhamdulillah tadi pagi habis rapat berkaitan dengan perluasan areal tanam di dinas itu. Oke, baik. Biasanya ini di Watu Malang gitu ya Pak ya? Iya, sehari-harinya di Watu Malang. Baik, dan kemudian ada narasumber kita berikutnya. Ini Ketua Poktan Bina Usaha dari Kuripan Watu Malang. Ada Pak Saman Badar. Selamat siang Pak Saman. Ya, selamat siang Mbak Mita. Apa kabar Pak siang hari ini? Alhamdulillah baik selalu. Baik, selalu semangat gitu semangat, ya Pak ya? Tetap semangat. Kuripan cuaca gimana Pak hari ini Pak? Ya cerah. Cerah gitu ya cerah. Pak, alhamdulillah ya. Secerah semangat kita dan masa depan kita ya Pak ya. Ya. Baik, kita akan ngobrol tentang layanan jasa Al Sintan Poktan Bina Usaha Kecamatan Watu Malang. Nah, mungkin ini sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu ya, nanti kita boleh kenalan dulu sama kelompok tani bina usaha. Kira-kira tahun berapa berdirinya, alamatnya di mana. Nah, Pesona Inspira juga boleh gabung untuk tanya-tanya kepada narasumber kita. Ada tadi Pak Arief dan juga Pak Saman Badar ya. Yang mau gabung silahkan di 0821 di 0823 2383 9996 ya. Sekali lagi di 0823 2383 9996. Nah, kita mau kenalan dulu nih Pak sebelum ke jasa Al Sintannya seperti apa di kelompok tani bina usaha Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu kira-kira kelompok tani bina usaha sendiri tuh berdiri sejak kapan, kemudian juga mungkin alamatnya di mana dan seperti apa, silakan. Oh, iya, Oke, Mbak Mita dan para pendengar Pesona di seluruh ya khususnya di Wonosobo dan dimanapun berada, saya perkenalkan nama Saman Badar selaku Ketua Kelompok Tani Bina Usaha, alamat di Dusun Sigau, Desa Kuripan, Watu Malang. Ya, ini pertama terbentuknya kelompok tani bina usaha itu awalnya dari ya khususnya dari petani, awalnya dari petani itu di lahan, awal-awal mulai itu ngobrol-ngobrol kecil itu kan, setiap petani itu kan ya kalau di lahan itu kan biasanya ketemu terus ngobrol terus di lingkungan masing-masing itu setiap RT itu kan ada pertemuan ya, itu awal mulanya terbentuk kelompok tani itu dari para petani itu sendiri, terus masuk ke lingkungan masyarakat di itu dusun. Itu berdiri awal mulanya itu terbentuk itu tahun 1991. Itu dapat pengukuhan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa itu sekitar tahun 2011 itu baru ada pengukuhan dari perangkat desa setempat. Ya, kemudian berkembang dari pertemuan di lingkungan masing-masing itu kami terus mengembangkan kelompok tani bina usaha di lingkungan kami. Ya, pertama itu terbentuknya ya itu awal pengukuhan dari
perangkat desa dari kelurahan itu tahun 2011 itu alhamdulillah kelompok kami dapat bantuan alat alsintan dari pemerintah ya, itu lewat ya BPP Watu Malang Wahana Tani, ya, alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah berkembang terus tahun 2016 ya 2016 itu kita membuat itu badan hukum ya, badan hukum kita buat, terus ada mengajukan bantuan proposal lagi, mengajukan bantuan alsintan lagi, ya alhamdulillah dapat berupa traktor pertama itu. Nah, semakin berkembang terus ya, kemudian usaha terbentuknya jasa alsintan kami itu alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang, dan ya mudah-mudahan tetap berkembang lah itu. Alhamdulillah dari itu bantuan alsintan dari pemerintah itu ya alhamdulillah dari 1 unit kemudian berkembang diolah di kelompok kami itu, alhamdulillah sekarang bisa beli unit sendiri itu alhamdulillah. Oke, wah ternyata ini ceritanya tuh menarik begitu ya. Dari terbentuknya kelompok tani yang awalnya saling bertemu satu sama lain begitu ya, dan akhirnya sekarang ini sudah besar, sudah bertahan juga, dan sampai hari ini masih ada kelompok tani Bina Usaha Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang. Kalau dengar ceritanya Pak Saman tadi, saya jadi tertarik. Ini kalau misalnya mau bentuk kelompok tani nih, kira-kira syarat dan tata cara pembentukan kelompok tani itu seperti apa sih begitu ya, silahkan. Terima kasih Mbak Mita. Untuk persyaratan penumbuhan atau pembentukan kelompok tani itu diatur di Peraturan Menteri Pertanian nomor 67 tahun 2016. Syaratnya sangat mudah. Satu, minimal itu ada anggota sebanyak 20 orang dengan satu kawasan atau wilayah. Itu nanti melakukan pertemuan pra pembentukan, itu akan disampaikan kepada penyuluh wilayah. Syarat-syaratnya itu salah satunya itu dihadiri dari anggota, dan salah satunya juga syarat penumbuhannya itu dalam satu kawasan atau satu dukuhan nanti diajukan di penumbuhan. Di penumbuhan itu nanti ada syarat setelah memasukkan beberapa dokumen itu melalui SIMLUHTAN, yaitu Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan, untuk didaftarkan agar mendapat nomor registrasi. Setelah mendapatkan nomor registrasi nanti juga didaftarkan ke surat keterangan terdaftar, karena sebagai legal formal bahwa kelembagaan tani itu benar-benar diakui oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah. Dan itu nanti juga ada jadwal pertemuan rutin. Yang paling penting itu adalah komitmen dalam bentuk suatu kelompok tani, karena sudah diatur di Permentan, jadi benar-benar ada komitmen ke depannya. Tidak hanya setelah terbentuk kelompok tani nanti setelah mendapat bantuan tidak berlanjut. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Apalagi sekarang dituntut kelompok tani itu paling tidak siap secara manajemen, siap secara SDM, dan siap secara finansial. Kenapa kami menyampaikan siap secara finansial? Apabila nanti suatu kelompok tani mendapatkan bantuan alsintan, dan alsintan itu dalam kurun waktu pemakaian 1 tahun itu mengalami kerusakan ataupun pemeliharaan, itu kelompok minimal sudah ada anggaran untuk pemeliharaan itu. Alhamdulillah salah satu contoh di kelompok tani yang sudah dari awal hingga saat ini berjalan dengan baik yaitu Bina Usaha. Dia tahun 2011 dapat bantuan alsintan, dikelola dalam 1 tahun sudah bisa untuk membeli 1 unit lagi, Mbak. Dan itu sampai sekarang berlanjut. Dan dari hasil pengelolaan jasa alsintan itu bisa dirasakan yaitu ada nilai ekonomi yang didapat oleh anggota. Itu Mbak Mita.
Oke, nah tadi sudah disebutkan oleh Pak Arif gitu ya. Nah sebelumnya nih kalau di Watu Malang sendiri nih ya, kira-kira nih Pak Saman untuk Iya. hortikultura atau mungkin produk-produk pertanian di sana tuh mayoritas apa sih? Itu kalau di daerah saya ya, di khususnya di Kuripan itu bermacam-macam sih Mbak. Itu ya kalau yang tanaman hortikultura itu pokok padi, jagung itu tetap ada ya alhamdulillah. Di wilayah kami itu saluran apa Irigasi. irigasi itu kan deket sekali ya. Kalau di apa deket waduknya caranya deket Sumber air. apa sumber airnya itu. Nah, kan alhamdulillah untuk lahan sawah itu masih banyak jagung sawah, tanaman padi itu tetap ada. Kalau yang di atas apa irigasi itu ya tanaman salak banyak, kopi itu ada, kelapa juga masih bagus di situ. Eh, Sayur-sayur juga tetap banyak itu di situ. Apa cabe, tanaman cabe dan pokoknya sayur mayur lah itu alhamdulillah di daerah saya itu komplit apa aja itu ada lah. Oke, karena ini juga didukung oleh alam juga gitu ya, Iya. mendukung tanaman apa aja di sana tuh ada gitu. Ada bisa tumbuh Wah, itu. keren. Oke, nah kalau tadi nih Pak Arif juga sempat menyebutkan kalau ada Alsintan ini bisa menambah ekonomi nih. Kalau Iya. dari kelompok tani sendiri gimana nih adanya jasa Alsintan itu apakah sangat berpengaruh di kelompok tani bina usaha di Watu Malang? Ya sangat berpengaruh Mbak itu. Khususnya apa Alsintan itu ya sekarang saat ini itu yang jadi pokok apa ya pendapatan anggota apa pendapatan kelompok itu ya dari Alsintan itu. Ya dari apa dari bantuan dari pemerintah itu ya yang awalnya satu terus berkembang bisa beli alat sendiri sampai sekarang usaha usaha kelompok itu tetap dikembangkan ya sampai sekarang alhamdulillah berjalan terus itu Mbak. Oke, baik. Ternyata banyak manfaat dari jasa Alsintan itu gitu ya, Pak. Iya banyak sekali. Baik, oke. Itu sangat menguntungkan ya bagi kelompok terutama itu kan di bidang usahanya ya dapat apa dari hasil sewa alat tersebut. Alatnya, Itu kan menguntungkan juga untuk kelompok. Nah itu menguntungkan buat petani juga kan karena kalau saat ini itu kan kalau dulu nyawah itu kan pakai apa ya sapi kerbau. ya pakai kerbau ya kan sekarang kan sapi kerbau itu kan jarang digunakan untuk nyawah ya sekarang kalau nggak pakai alat Alsintan itu ya kesulitan sekali untuk menggarap sawah membajak sawah itu loh ya. oke. Nah, kalau tadi nih ada yang mungkin udah ikut kelompok tani tapi belum pernah dapat bantuan. Nah, Pak Arif gimana Pak caranya bisa mengakses bantuan pemerintah untuk kelompok tani nih, Pak? Baik, berkaitan dengan fasilitas bantuan dari pemerintah, apabila ada petani yang belum tergabung di kelompok tani itu untuk bergabung. Karena fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Pertanian ataupun pemerintah itu di kelembagaan petani, khususnya itu kelompok tani. Nah, syarat untuk mendapatkan suatu bantuan dari pemerintah itu salah satunya minimal usia kelompok tani itu di wilayah kami 2 tahun, Mbak. Karena apa? Kami mengkhawatirkan jika kelompok itu baru 1 tahun, secara manajerial, secara administrasi dan secara organisasi itu belum kuat. Maka setelah 2 tahun kita akan verifikasi atau cek secara administrasi dan kelembagaannya. Apakah benar-benar penguatan kelembagaan itu sudah berjalan atau belum? Karena kekhawatiran kami bantuan pemerintah itu harus dipertanggungjawabkan. Karena pengadaan Alsintan itu tidak mesti dari anggaran Kementerian Pertanian, itu juga dari anggaran di luar Kementerian Pertanian. Yang kami harapkan di kecamatan kami di Watu Malang, apabila sudah mengajukan Alsintan ataupun bantuan yang lain, itu nanti harapannya bisa dipelihara atau dirawat sebagaimana memelihara atau merawat barangnya sendiri.
Jika itu terjadi nanti di wilayah kami, ada yang mendapat suatu bantuan dan itu tidak dirawat dengan baik, akan mengajukan kembali, pasti akan kami tolak, Mbak. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan bahwa kelompok tani sekarang itu yang dibutuhkan selain dari keadministrasian, SDM, juga kesiapan finansial. Karena jangan sampai sudah meminta tapi tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena apabila dimanfaatkan sebaik mungkin itu akan berdampak pada anggota kelompok tani khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu. Oke, nah kalau Pak Saman Badar nih, bagaimana cara mengelola usaha jasa Alsintan di kelompok tani? Tadi kan mungkin ada yang harus sewa juga gitu. Kira-kira sewanya lebih murah gitu kira-kira ya, atau mungkin lebih mahal? Dan kira-kira pembagian hasilnya itu nanti bagaimana gitu? Oh, untuk sistem itu berarti sewa menyewa itu ya. Itu kalau dihitung apa ya? Itu hitungannya kan zaman dulu ya pakai itulah hitungan pakai sapi atau kerbau itu ya. Kalau misalnya setengah hari atau 1 hari itu pakai kerbau itu bisa menyelesaikan ya, hitungannya pakai traktor juga sama hitungan itu. Misalnya 1 hari itu pakai kerbau atau sapi itu 100.000 misalnya, ya itu pakai traktor setengah hari atau 1 hari itu ya 100.000 itu keuntungan biayanya seperti itu. Nah terus untuk bagi hasil itu ya, bagi hasil untuk masuk ke kelompok, kalau misalnya 1 hari itu hitungannya 3 pasang ya, 3 pasang kerbau itu ya masuk ke kas kami itu, kas kelompok itu berarti ya kali 3 itu kesepakatan kelompok kami itu kalau satu pasang kerbau itu 25.000 itu masuk ke kas kelompok. Yang sebagian itu masuk ke itu operator sama asisten operator itu kan kalau operatornya cuma 1 kan ya kadang kita membawa alatnya itu ke lahan itu kalau 1 orang itu kan nggak mampu ya, itu kan kadang kan alatnya berat tuh ya, itu kan perlu 2 orang lah itu ya. Untuk khusus untuk operator itu ya ada anunya itu pendapatan sendiri itu. Ya untuk masuk ke kelompok kami itu 25.000 setiap pasang kerbau atau sapi itu, Mbak. Oke, jadi untuk sewa traktor atau sewa Alsintan ini tergantung dengan harga seperti sebelumnya gitu ya, menggunakan Alsintan gitu ya. Iya. Kalau misalnya pakai kerbau itu kan sehari. Oh, sehari. Kalau Alsintan karena lebih cepat biasanya setengah hari gitu ya. Tapi harganya tetap sama dengan kerbau yang sama 1 hari. Nah, tapi kan kalau khususnya untuk petani yang membutuhkan itu kan kalau pakai kerbau kan bisa lebih lama itu. Kalau pakai traktor kan cepet itu kan. Misalnya pakai kerbau atau sapi itu bisa selesai dalam 1 minggu misalnya. Kalau pakai traktor cuma 2 hari udah selesai, itu kan lebih murah, jatuhnya lebih murah. Hitungannya 1 hari pakai kerbau atau sapi itu, tapi kan bisa diselesaikan dengan traktor cuma setengah hari gitu kan. Itu untuk petaninya sendiri itu kan ya menguntungkan lah. Oke, jadi ini memang mempersingkat waktu gitu ya. Iya, mempersingkat waktu itu, Mbak. Adanya Alsintan ini selain menghemat waktu juga menghemat biaya gitu ya, Pak ya. Baik. Nah, kalau untuk biasanya nih tergantung luas lahan kah atau dari harian pinjam sewa traktornya itu tuh biasanya? Kalau itu tetap per hari, hitungannya per hari gitu ya. Mau luas lahannya berapapun, kalau 1 hari selesai ya udah sehari aja gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari pembagian hasilnya seperti apa? Pembagian hasil dari alat dari itu. Sewa, iya. Ya itu sudah jelaskan tadi. Itu kalau
satu hari itu misalnya dapat sewa dari traktor 300.000. Terus untuk asisten itu 50.000. Berarti kan petani itu kan mengeluarkan 350.000 ya. Ya itu untuk itu semua 300 plus 50.000 itu udah sama bensinnya itu. Udah petani ya tinggal bayar itulah. Tinggal pakai aja, Tinggal pakai, intinya tinggal Nah, untuk pembagian masuk ke kelompok itu 350 untuk kelompok 25, berarti 25.000 kali 3 itu dapat 75.000 itu masuk kelompok. Ya alhamdulillah dari sewa menyewa itu dari petani, ya petani diuntungkan, ya kelompok kami juga diuntungkan ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang pendapatan yang paling paling tinggi itu ya usaha kami ya itu di alat sewa itu. Ya dari itu kan khusus untuk sawah ya, pembajakan sawah. Kalau tanah tegalan itu tanah kebun itu juga dari kami ada kelompok juga. Itu namanya kalau di desa itu dari dulu itu nama golongan macul itu Mbak. Itu itu alatnya ya masih manual Mbak. Itu kan soalnya kan kalau di lahan-lahan yang sulit itu kan nggak kejangkau kalau pakai alat itu ya. Kalau pakai alsintan itu ya tetap pakai manual. Tapi ya sampai sekarang kelompok itu tetap berkembang, tetap berjalan ya, masih dipakai ya di kawasan Wonosobo itu. Kemarin juga di tanah milik Kodim itu di Saburan juga memakai jasa kami itu pakai rombongan macul itu. Nah itu ya alhamdulillah sampai sekarang kalau para petani yang membutuhkan ya khususnya di ladang yang sulit dijangkau alat itu ya menghubungi itu rombongan macul itu loh Mbak. Waduh, ini ternyata ada yang modern, ada yang tradisional juga gitu ya. Soalnya kan itu ya lihat kondisi tanahnya juga. Kalau misalnya tanahnya harus menggarap sawah itu ya kita pakai traktor, pakai alat-alat yang modern gitulah. Tapi kalau yang di bukit-bukit mungkin yang sulit ada itu kalau di kebun kan banyak pohon-pohon itu kan sulit lah kalau pakai alat itu kan ya. Itu kan tetap pasti pakai manual itu. Oke, ini berarti di kelompok tani bina usaha ini ada golongan macul juga gitu ya? Ada Pak, itu malah. Itu anggotanya sama juga gitu Pak? Atau itu anggotanya sama dari anggota kelompok kami itu sebagian juga. Kalau misalnya 20 sampai 25 ada. Kalau misalnya lahannya lebih luas membutuhkan banyak lagi ya kita ambil dari luar kelompok itu kan bisa kan. Tenaga itu ya, tenaga gitu ceritanya. Soalnya sekarang kan kalau ya khususnya di pinggiran-pinggiran kota ini kalau nyari tenaga macul itu ya sama sekarang kan udah susah ya. Susah sekali Mbak. Ya, ya alhamdulillah. Tapi di kelompok kami itu tetap dilestarikan itu ya. Golongan macul. Golongan macul ya. Itu namanya golongan macul. Siap macul makanya. Nah Pak Arief, ini kan zaman udah modern gitu ya Pak. Mungkin nih kalau untuk alsintan sendiri nih seberapa penting di zaman sekarang digunakan begitu Pak? Terima kasih. Kaitannya dengan alat mesin pertanian itu sangat dibutuhkan, tapi dengan melihat situasi dan kondisi wilayah. Kami di wilayah Watu Malang itu tidak pernah Mbak mengalokasikan terlalu banyak fasilitas pada kelompok tani. Karena dengan kondisi kontur tanah di wilayah Watu Malang itu hampir 45 derajat, 60 derajat itu enggak memungkinkan. Itu beresiko buat keselamatan petani. Maka yang kami alokasikan untuk alsintan ya di wilayah-wilayah di mana yang benar-benar membutuhkan. Kalaupun tidak ada alsintan, kembali tadi di wilayah Watu Malang masih ada golongan macul. Karena itu kami yakin hampir berapa persen di wilayah Wonosobo seperti Kejajar, Watu Malang itu hampir sama kontur tanahnya. Maka alsintan seiring sejalan itu sangat dibutuhkan dan saling melengkapi Mbak. Itu mungkin. Nah selain kondisi atau kontur wilayah di Watu Malang, ada kendala lagi nggak Pak terkait dengan alsintan di kelompok tani di Watu Malang?
Bagi kami untuk kendala Alsintan selama ini tidak ada, hanya kembali lagi bahwa kita masih butuh untuk pemahaman atau edukasi terhadap kelompok tani yang sudah diberikan fasilitasi Alsintan. Itu menjadi tanggung jawab mereka, karena kami selaku pelayan publik atau yang melayani kelompok tani itu memberikan fasilitas tidak serta-merta mengedepankan keadilan. Artinya kalau memang toh itu dibutuhkan ya kita fasilitasi. Jadi antara kebutuhan dan keinginan ini yang kadang sulit kami bedakan. Karena namanya keinginan, banyak bantuan, pasti semua kelompok menginginkan Alsintan. Kita yang harus pintar-pintar dan memilah dan memilih agar kedepannya lebih bermanfaat. Mungkin itu. Oke, baik. Menarik sekali ya Pak Soleh Inspira. Ini pokoknya tadi udah diceritain sama Pak Arief dan juga Pak Saman terkait dengan Alsintan yang ada di kelompok tani bina usaha di Desa Kuripan, Kecamatan Watu Malang. Yang menarik lagi juga ada golongan macul ini ternyata masih ada ya, tetap dilestarikan. Oke, yang mau gabung, ternyata sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Setelah ini akan saya sampaikan kepada para narasumber kita. Tapi Pak Soleh Inspira tetap stay tune terus di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama saya Mita dan juga narasumber di acara Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan di Indonesia. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan di Indonesia. Dan kita sudah tadi ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Arief dan juga Pak Saman. Menarik sekali jasa Alsintan di kelompok tani bina usaha Dusun Sigaok, Desa Kuripan, Kecamatan Watu Malang ya. Oke, dan ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin ini udah ada WA yang masuk ya. Sebelumnya nih yang pertama ada Pak Soleh, selamat siang Pak Arief. Saya mau tanya ke Pak Arief, kalau Alsintan itu apa aja jenis-jenisnya, kemudian kira-kira bantuan yang biasa diberikan itu apakah hanya traktor atau ada alat-alat yang lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan pertanian, fasilitasi alat mesin pertanian itu berbagai macam dan berbagai jenisnya. Untuk hand traktor itu jenisnya ada G2000G dan lain sebagainya, itu untuk lahan sawah. Terus berkaitan dengan ladang tegalan atau kebun itu ada yang namanya kultivator. Kultivator juga macamnya banyak Mbak, itu ada kultivator, ada cakar yang cakar baja itu untuk pengolahan tanah. Kalau kultivator itu hampir sama, itu cuma bedanya untuk olah lahan secara ringan. Kalau baja itu, cakar baja itu yang untuk dalam, lebih dalam pengolahan tanahnya. Itu juga ada hand sprayer, itu juga katanya untuk fasilitasi tanaman ya. Terus ada lagi perpompaan, ada lagi pipanisasi, dan masih banyak macamnya. Kembali lagi tinggal kebutuhan, jangan memenuhi keinginan, karena namanya keinginan semua pasti ingin memiliki, tapi setelah dimiliki ternyata hanya seberapa aja untuk penggunaan alat itu dan banyak tidak terpakainya. Maka kami selalu mengedepankan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Soleh pertanyaannya. Kemudian dari Pak Hadi mau tanya ke Pak Saman, kira-kira kalau mau pinjam alat Alsintan itu apakah hanya untuk kelompok tani saja atau ada yang anggota selain anggota, dan apakah harganya beda? Iya, itu Mbak Mita, kalau sewa kalau ada orang menyewa itu alat itu di luar kelompok bisa. Harganya nih kira-kira lebih mahal atau sama nih Pak? Harganya beda, tentu beda. Kalau yang masuk anggota kami itu kan itu tinggal pakai. Kalau yang jadi anggota kelompok kami
Eh, yang penting itu apa bayar supirnya itu. Kalau sewanya itu kalau yang jadi anggota itu nggak bayar. Oh, kalau sewa, Khusus. kalau jadi anggota sewa alatnya nggak bayar. Nggak bayar. Yang nggak bayar masuk operatornya. operatornya Oke. itu. Jadi kalau sewa alat tuh berarti sepaket sama operatornya Iya, gitu itu ya? harus. Itu kan soalnya ya sopir ya, termasuk sopir itu kan. Oke, kalau kira-kira pinjam tapi nggak pakai supirnya boleh apa enggak nih? Ya, kalau saat ini itu belum kami lepaskan. Itu kan berarti apa ya? Ya kalau mau nyewa itu ya plus itunya, plus supirnya juga. Operatornya. Per operatornya. Oke, berarti plus harus satu operator. paket gitu ya? Iya. heeh. Nah, gitu ya, belum terjual, belum disewa secara terpisah gitu Belum. ya? belum kayak apa rental mobil itu belum. Karena rental mobil kan lepas kunci supir sendiri itu. Kalau traktor itu harus sama operatornya itu kan Oke. yang ahlinya ya. Oke, Ya, akhirnya yang emang udah biasa pegang alat itu iya. gitu ya Pak ya? Oke, baik. Kemudian ada lagi yang bertanya dari Ardi di Wonolelo, mau bertanya, keuntungan apa sih yang diperoleh kalau menjadi anggota kelompok tani? Silakan nih, mau dijawab siapa nih? Karena tidak ditujukan di pertanyaannya untuk siapa, silakan. Kalau keuntungan menjadi kelompok tani itu ya, ya banyak untungnya. Termasuk kayak tadi ya sewa alatnya itu Ya tadi ya itu termasuk agak lebih juga. murah gitu ya? Itu ya di samping itu kan kita kan dapat apa ya, dapat jasa sewa itu masuk ke kas itu kan. Kalau udah banyak tiap tahun ya alhamdulillah anggota kami ya dapat apa pembagian itu sewa usaha kami itu kan ya memang dari apa yang banyak kas masuknya itu dari sewa itu. Yang lainnya cuma apa ya iuran kelompok itu kan tiap 1 bulan ada pertemuan itu alhamdulillah ya ada kas sih. Setiap anggota itu ada iuran untuk kas, tapi pemasukan yang paling besar itu dari sewa alat itu Mbak. Oke, wah ternyata nih lumayan juga gitu ya. Jadi anggota kelompok tani ada sewa-sewa alat dan nanti ada keuntungan lagi gitu. Oke. Kemudian ada yang bertanya nih, apakah layanan jasa Alsintan yang sudah berbentuk UPJA? Dan yang kedua untuk sewa Alsintan apakah hanya Alsintan saja atau dengan operatornya? Tadi sudah terjawab pertanyaan kedua ya. Yang pertama aja nih, UPJA itu sebenarnya apa sih Pak? Saya malah juga belum UPJA itu ya. tahu ya. UPJA. Usaha jasa alat Saya tambah Pertanian unit ya? usaha Iya. jasa alat pertanian. Oke. Kami baru proses Mbak. Ini sementara di inisiasi dari kelompok itu nanti unit UPJA itu ada sendiri. Jadi di bawah kelompok tani itu nanti ada sub unitnya yang mengolah jasa Alsintan itu sebagai nanti pendapatan kelompok itu sendiri. Yang di akhir tahun nanti menjadi sisa hasil usahanya dibagikan ke anggota sebagai bentuk kesejahteraan ya Pak. Iya. Mungkin itu. Ya secara tidak langsung itu di kelompok kami itu sebelum apa ya adanya UPJA itu kan ya otomatis itu kan hampir mirip UPJA itu kan manajemen dari apa sewa alat-alat itu kan hampir sama dengan UPJA. Sebelum UPJA itu ada muncul itu ya udah apa udah berjalan. mulai terbentuk itu UPJA itu hampir mirip sebenarnya. Oke, kemudian ini ada lagi pertanyaan, bagaimana sih cara mengawali membuat usaha kelompok? Terima kasih dari Pak AO di Wonosobo aja. Ya, terima kasih. Untuk membuat usaha kelompok, yang pertama kelompok itu sudah berdiri dan sudah memenuhi kriteria kelas kelompok. Jadi di kelompok tani itu dibagi ada 4 kelas, yaitu kelas pemula, lanjut, madya, dan utama. Untuk mengawali usaha itu dilihat dari potensi wilayah yang ada ataupun di wilayah kelompok tersebut potensi di sektor pertanian apa yang bisa menjadi nilai usaha yang kedepannya bisa dikembangkan untuk menambah pendapatan dalam arti dari hulu sampai hilir. Ini rata-rata di Watu Malang sudah kami laksanakan untuk pemetaan lahan usaha. Ini salah satunya di bina usaha ini diprioritaskan di tanaman pangan. Di tanaman pangan itu salah satu kelengkapan untuk unit usaha. Yang pertama itu
hand traktor, selain dipakai kelompok sendiri juga disewakan, itu sebagai tambahan penghasilan. Yang kedua, kemarin kami berikan fasilitas yaitu power thresher, alat untuk perontok padi. Ini nanti ke depannya lagi untuk usaha pengembangan usaha lagi, kami harapannya bisa mengelola pupuk organiknya. Nah, ini permulaan usaha itu dimulai dari potensi yang ada di wilayah itu sendiri. Kelompok bisa berinovasi apa yang harus dilakukan dengan potensi yang ada. Artinya pembaharuan sumber daya alam yang ada. Jangan sampai nanti ingin berusaha tapi di situ tidak ada potensinya. Nah, ini nanti kedepannya menjadi permasalahan baru itu, mungkin itu. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Tapi ini Pak AO tanya lagi, kira-kira kalau misalnya kelompok taninya tidak aktif, cara mengaktifkan kembali seperti apa? Apakah harus dimulai dari awal atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Ini banyak menjadi permasalahan kami di lapangan. Banyak kelompok yang tidak aktif dikarenakan satu, dari awal pembentukan itu berpegang pada komitmen awal, yaitu dengan pembentukan kelompok tani tujuannya itu apa. Yang kedua itu di kelompok tani sendiri itu harus ada kepercayaan dan unsur kejujuran. Artinya kelompok aktif dan tidak aktif pasti ada persoalan di internal kelompok itu sendiri. Pengurus itu harus memiliki kejujuran dan amanah karena dipercaya anggota untuk bisa memimpin, untuk mendampingi kelompok itu agar lebih maju, agar memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Anggota sendiri juga harus menjaga kepercayaan pimpinan itu. Artinya kalau sudah ditunjuk sebagai ketua kelompok, maka apa yang diputuskan dalam forum setiap selapanan itu harus diikuti dengan baik. Jangan sampai nanti salah satu anggota itu justru membuat persoalan-persoalan yang menghambat kemajuan kelompok itu sendiri. Kelompok yang tidak aktif ini tetap kami dampingi, Mbak. Kaitannya pasti persoalannya yang di Watu Malang kami hadapi persoalan internal seperti itu, miskomunikasi antara anggota dan kelompok. Yang kedua, usia rata-rata kelompok tani di Watu Malang rata-rata pengurusnya sudah 50 tahun ke atas. Ini harus direorganisasi ke yang kelompok milenial atau Gen Z. Karena kalau kami kelompok yang tidak aktif kami hapus dari data, itu akan mengulang kembali. Nanti akan mendapat fasilitas setelah 2 tahun kelompok tersebut terdaftar kembali. Maka kelompok yang tidak aktif tetap kami dampingi untuk direorganisasi. Artinya kami berharap di Kecamatan Watu Malang itu tumbuh berkembang kelompok-kelompok di usia 49 ke bawah. Itu solusi yang kami laksanakan di Watu Malang. Oke, nah kalau Pak Saman sendiri nih Pak, ini kan tadi kan banyak yang mungkin ada permasalahan kelompok taninya tidak aktif, kelompok taninya tidak kompak. Nah, cara hingga awet sampai sekarang tuh rahasianya apa sih Pak gitu? Cara apa melestarikan itu ya? Iya, itu dari apa ya? Ya khususnya pengurus juga ya. Pengurus itu harus aktif. Kalau sekarang itu ya apa-apa lewat ya. HP, WA, itu ada kan grupnya. harus standby lah, harus aktif. Misalnya dapat WA dari dinas BPP kecamatan, itu kan WA-nya kan ke ke pengurus ya, itu kan harus standby. Kalau nggak aktif nggak standby ya nanti yang mau disampaikan ke anggota itu bingung apa gitu kan. Ya caranya ya itu dari pertemuan itu tetap dilanjutkan. Itu di kelompok kami itu setiap pertemuan itu ya alhamdulillah itu dihadiri perangkat itu juga masuk ke kelompok kami itu kan. Jadi yang dibahas itu nggak cuma seputar pertanian saja, tapi kan di lingkungan di dusun kami itu kan ada pembahasan lain, misalnya pembangunan lain itu kan jadi nggak bosan itu loh Mbak. Nah setiap pertemuan itu kan kalau misalnya bahas cuma itu aja kan ya jenuh ya diselingi sama jokes bapak-bapak juga gitu biasanya. Iya kan yang lucu-lucu juga gitu ya. Diawali dari sebelum acara dimulai itu kan ada tahlilan dulu, ada
Ya pokoknya diisi yang positif itu. ya, Jadi kan akhirnya bertahan. semua anggota itu kan nggak bosan, nggak jenuh. Oh nanti pertemuan berikutnya, paling bahas-bahas soal itu, paling bahas pertanian apa itu kan, ya monoton itu ya. Oke. Ya yang dibahas ya pertanian, ya ada tahlilan juga, ada hal-hal lain juga gitu ya. Yang penting ya. Yang penting anggotanya pengurusnya juga harus sabar untuk ngoprak gitu. Dibahas sama tersebutnya ngoprak gitu. Ya alhamdulillah di kelompok kami itu ya untuk kompakan itu alhamdulillah sangat kompak itu, Mbak. Luar biasa. Gotong royong, rasa tanggung jawab itu masih ada, tetap keluarga masih terjaga itu, Mbak. Jadi nggak sampai harus ngoprak itu kok setiap kalau nggak usah ya. Ya paling ada kesadaran sendiri ya. ya. Itu kalau udah jadwalnya itu nanti kumpulan pertemuan di tempat ini kan pertemuannya kan giliran, tiap lapan itu kan bergilir terus. Malah justru saling mengingatkan gitu ya. Nanti di tempat kami itu kan. Nah ini harus perlu dicontoh nih. Perlu dicontoh nih ya Pesona Inspira ya. Jadi kesadaran sendiri nggak harus dioprak-oprak dulu. Yang terakhir tadi pertanyaan dari Pak Slamet adalah kalau mau sewa traktor bayar harian atau luasan tanah, tadi sudah terjawab sepertinya tadi sudah ya, bahwa bayarnya ini berdasarkan harian ya. Dan karena sudah di penghujung acara, tidak terasa kita ngobrol-ngobrol sudah jam 2 lewat, berarti ini kita saatnya harus segera pamit. Tapi sebelum pamit, kita akan persilahkan kepada narasumber untuk closing statement terkait dengan materi kita hari ini, yaitu Jasa Alsintan Kelompok Tani Bina Usaha Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang. Oke, closing statement dimulai dari Pak Arif dulu atau Pak Saman dulu, silahkan. Pak Arif dulu. Terima kasih. Sebagai pesan dari kami yaitu peliharalah dimanapun tempat kamu bekerja, walaupun tidak membuat kamu kaya, tetapi bisa membuat kamu hidup. Wih, luar biasa ya kata-kata hari ininya ya. Betul ya, tapi kita bisa hidup ya. Oke, keren. Lanjut Pak Saman, silahkan. Kalau saya nggak punya kata-kata yang seperti Pak Arif sih ya. Saya hanya pantun juga boleh Mas, mau saya cakepin. Saya ya mengajak itu ya semua para petani tetap semangat itu. Petani itu kan jasanya luar biasa itu, Mbak ya. Harus tetap semangat, jangan menyerah lah. Intinya kalau kita bingung mau apa, kita ada dampingi sama PPL, BPP itu ya kerjasama, tetap harus ditingkatkan, harus manfaatkan itu sebaik-baiknya kerjasamanya untuk para petani juga ya, khususnya yang belum terbentuk kelompok gitu ya. Itu ya segera saja bikin kelompok, nanti kan dapat ya itu banyak sekali keuntungan gitu, Mbak ya. Oke, baik, terima kasih sekali luar biasa untuk kedua narasumber kita Pesona Inspira yang sudah berbagi cerita tentang kesuksesan dan juga bertahannya kelompok Tani Bina Usaha Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang. Dan tadi juga Pak Arif juga sudah menjelaskan nih bagaimana keuntungan Jasa Alsintan yang mungkin di zaman-zaman sekarang ini memang tetap harus ada gitu ya. Baik, terima kasih sekali. Sekali lagi sampai ketemu di acara yang sama di lain kesempatan. Pokoknya semangat untuk petani, karena tanpa petani kita nggak bisa makan. Iya, ya. betul sekali. Betul sekali. Betul, Mbak. Petani itu kan penyangga tatanan negara Indonesia, Mbak. Makanya kita harus selalu berterima kasih pada petani ya. Terima kasih ya petani, karena saya sudah bisa tumbuh sebesar ini. Iya, itu karena jasa petani karena juga jasa kan. petani juga. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Arif. Terima kasih juga Pak Saman. Semoga sukses selalu. Kita nantikan untuk obrolan selanjutnya di Radio Pesona dengan tema-tema lainnya ya. Terima kasih Pesona Inspira untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Saya Bita pamit dan juga narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.